Assalamualaikum guys-guysku, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan diberikan rezeki yang melimpah. Oke guys-guysku, kali ini Mimin akan merangkum sebuah film 18 tahun ke atas nih. Yang tentunya kalian sudah pada tahu dong filmnya yang lagi viral itu apa. Ya benar sekali, Mimin akan merangkum film berjudul S-Light yang menceritakan seorang gadis yang bisa melihat garis merah yang menandakan seorang pernah berhubungan enak-enak. Semakin banyak garis merahnya berarti orang itu sudah melakukan hal yang enak-enak dengan banyak pasangannya. Nah, penasaran kan dengan ceritanya? Kita gaskan aja ke filmnya. Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Shin Hyun Ho yang sejak lahir itu memiliki kemampuan unik, yaitu bisa melihat garis-garis merah di atas kepala manusia. Dan garis merah ini disebut dengan garis sex line atau disingkat dengan sebutan S-line. Namun kemampuannya itu membuat dia harus menutup diri dari dunia luar. Bahkan dia selalu memakai kacamata hitam agar tidak melihat garis-garis tersebut. Pada awalnya, garis-garis itu tampak tak berarti baginya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia pun mulai memahami tentang bahaya dari S-line jika diketahui oleh orang lain. Nah, ketika si Yunho masih kecil, gambar S-line yang dia lukis tak sengaja dilihat oleh ibunya. 나는 남들이 보지 못하는 것을 보는 저주받은 아이였고. Yang membuat sang ibu mengetahui bahwa suaminya punya hubungan dengan wanita lain hingga berujung dengan menghabisinya. Tragedi itu pun membuat Hyunho dihantui oleh rasa takut, bahkan sampai mencoba untuk bunuh diri. Namun anehnya, meski berulang kali dia lakukan, dia selalu gagal seolah tak diizinkan untuk mati. Sampai di suatu hari, dia pun akhirnya sadar untuk tetap hidup. Ya, setidaknya mencari tahu alasan garis-garis ini muncul dan mencari jawaban apakah hanya dia seorang yang mempunyai kemampuan itu, serta siapakah yang telah menciptakannya. Nah, setelah itu seorang tetangga baru di seberang tempat tinggalnya tiba-tiba menghampirinya. Dia datang membawa sebuah apel untuknya dan menjelaskan maksud kedatangan dirinya. Tapi karena Yunho tidak merespon untuk diajak berteman, Hyewon pun memilih untuk menaruh buah tersebut di depan pintunya dan kembali ke tempat tinggalnya. Sementara itu di sekolah, seorang siswi bernama Sion Ah mengalami perundungan oleh beberapa teman kelasnya. Sion Ah seringkali dimintai untuk membawa sejumlah uang, tetapi kali ini dia menolak, bahkan sampai mengadu kepada pamannya yang merupakan seorang polisi. Kim Hee-yeon yang kesal dengan hal itu mengancam akan menjatuhkan Sion Ah dari atas gedung jika dia tidak mau menuruti permintaan darinya, terutama tidak lagi mengadu kepada pamannya. Sementara itu, paman Sion Ah yang merupakan seorang detektif tengah menangani kasus seorang wanita muda yang ditemukan meninggal dalam keadaan bersih. Mereka tidak menemukan kekerasan ataupun pencurian yang dialami oleh korban. Rumahnya rapi meski agak berantakan, seolah-olah itu telah ada yang ngatur. Seorang tetangga mengatakan bahwa semalam ada seorang pria berjalan masuk menuju apartemen dengan menggunakan helm layaknya seorang kurir restoran. Tapi setelah dilakukan penyelidikan, korban rupanya tidak memesan makanan dan tidak ditemukan motif apapun. Ya, pokoknya tidak ada uang yang dicuri ataupun tanda-tanda sentuhan haram di tubuhnya. Namun ternyata dia dulu punya hubungan dengan seorang yang bekerja di restoran tempatnya sering memesan makanan. Kejadian itu terjadi di kompleks apartemen yang sama ditinggali oleh Yunho. Namun ternyata bukan pertama kalinya terjadi di area tersebut, melainkan ketiga kalinya, hingga membuat warga setempat mulai diselimuti rasa takut. Mengetahui bahwa polisi belum mendapatkan petunjuk apapun, Hyunho yang sedang menonton tayangan berita kasus tersebut melihat seorang pria memakai helm hitam dengan satu S-line di atas kepalanya yang tampak mencurigakan baginya hingga membuatnya sadar akan suatu hal. Tak lama kemudian, seorang pria pemakai helm tersebut mendatangi apartemen yang di seberangnya. Hyunho yang panik lantas mencari ponselnya setelah mengetahui bahwa pria itu menemui tetangganya. 맞은편 집에 헬멧 쓴 남자가. 네, 듣고 있습니다. 말씀하세요. Tapi ternyata dia datang untuk maksud yang berbeda hingga membuat Hyunho terdiam dan membatalkan laporannya kepada polisi.
Keesokan paginya, Sion A yang menjadi korban perundungan beberapa waktu lalu terlihat tidak masuk sekolah. Ye Yong lalu membobol loker Sion A dan mendapati sebuah kado spesial yang ditujukan kepada seseorang. Sion A yang tak masuk sekolah karena tak punya uang tiba-tiba meminta uang lebih kepada pamannya. Namun mengetahui banyak luka di beberapa bagian tubuh Sion A, Han Ji Wook sadar bahwa keponakannya mengalami perundungan di sekolah. Ji Wook juga bertanya alasan Sion A membutuhkan banyak uang, tapi Sion A memilih untuk diam. Tak lama kemudian, Han Ji Wook mendapatkan laporan dari rekan kerjanya bernama Dong Sik bahwa dia mendengar dari seorang yang ada di sana menyebutkan tentang kedatangan pria berhelm hitam yang sempat dicurigai olehnya. Han Ji Wook lantas pergi mendatangi Yoon Ho untuk berbicara dengannya. Tapi secara kebetulan, kedatangan Han Ji Wook rupanya membuat Yoon Ho kaget. Akhirnya bisa melihat dari dekat seorang yang mempunyai banyak S-line di atas kepalanya. Seorang tetangga yang berpapasan dengan Han Ji Wook memberitahu bahwa orang yang didatanginya dikenal sebagai orang yang suka mengurung diri. Bahkan sampahnya pun dibuang oleh orang lain. Han Ji Wook lantas memberitahu maksud kedatangannya dan berharap Yoon Ho bersedia memberikan informasi. Karena dengan informasi tersebut bisa menjadi petunjuk untuk kasus yang terjadi di komplek apartemen ini. Yoon Ho yang mau berbicara akhirnya menjelaskan secara detail tentang kejadian semalam dan menegaskan jika ia telah salah menilai orang lain. Karena pria itu bukanlah orang jahat, melainkan mereka berpasangan. Di malam harinya, seorang pria berhelm kembali mendatangi komplek apartemen yang sama. Yoon Ho yang kebetulan belum tidur mendengar kedatangan seseorang dan mendapati seorang pria berhelm itu rupanya tinggal di atas apartemen yang sama dengan dirinya. Namun, tiba-tiba pria itu seolah menatap dirinya. Nah, di sisi lain, Sion A yang tak punya uang nekat mengikuti seorang ibu-ibu yang baru keluar untuk mengambil uang dari mesin ATM. Ibu-ibu itu berjalan melewati gang sepi. Tanpa disadari, Sion A memiliki niat jahat untuk mencuri tasnya. Namun, saat akan mengambilnya, tiba-tiba sekelompok orang datang, hingga akhirnya membuat Sion A membatalkan niatnya tersebut. Di kantor polisi, Dong Sik mengatakan bahwa korban kasus ketiga rupanya adalah mantan pacar dari seorang guru yang tinggal di kompleks apartemen yang sama. Dan guru itu bernama Jung Min yang pernah berpapasan dengan Han Ji Wook. Dan ternyata selain mengenal korban tersebut, dia juga mengenali korban wanita dari kasus beberapa bulan lalu. Namun saat akan pergi menyelidikinya, Han Ji Wook mendapatkan kabar tentang kondisi darurat seseorang yang sedang menjalani perawatan. Sehingga dia harus pergi memeriksanya dan meminta Dong Sik untuk pergi terlebih dahulu memeriksa tempat tinggal Jung Min. Dikarenakan tidak ada yang menjawab, Dong Sik pun memilih untuk masuk dan mendapati sebuah ruangan aneh yang temboknya dipenuhi oleh warna merah. Namun saat dia memberitahu Han Ji Wook tentang hal ini, tiba-tiba Jung Min muncul di belakang dirinya dan langsung menyerangnya hingga Dong Sik tak sadarkan diri. Setelah mengikat Dong Sik di atas kursi, Jung Min pun pergi dengan menggunakan helm dan disadari oleh Yoon Ho yang mendapatinya sedang menatap ke arah apartemen Wiwon. Menyadari pria helm itu akan berbuat jahat, dia pun memberanikan diri keluar dari apartemennya meski setiap langkahnya terasa amat berat baginya. Sementara itu, Wiwon yang juga mengenali Jung Min bertanya alasan dia datang menemui dirinya. Akan tetapi, Jung Min yang ternyata bisa melihat S-Line tiba-tiba mencekik dirinya sembari berkata bahwa ini adalah cara agar selamat. Yoon Ho yang datang untuk menghentikan Jung Min hanya bisa terdiam meski memegang senjata tajam di tangannya. Jung Min yang menyadari Yoon Ho sangat ketakutan dan tidak punya keberanian dengan mudahnya merebut pisau itu dan langsung melukai Yoon Ho hingga membuatnya tergeletak. Nah, setelah itu Jung Min lalu meneruskan kembali niatnya. Tiba-tiba Wiwon melawan hingga membuat kacamata Jung Min terlempar. Jung Min yang panik lantas mencari kacamatanya. Dan di saat yang bersamaan, Han Ji Wook akhirnya tiba dan mendapati pintu apartemen Yoon Ho terbuka lebar. Di dalamnya dia menemukan rangkaian benang merah yang saling terhubung di atas sebuah peta.
Dan dari arah jendela, akhirnya dia melihat Jungmin yang sedang menyerang seorang wanita. Han Ji-wook lantas membuka jendela dan langsung membidik pistolnya ke arah Jungmin. Dan akhirnya setelah terkena tembakan, Aislinn yang dilihat oleh Jungmin perlahan mulai menghilang. Namun perkataan terakhir Jungmin membuat Yunho menyadari akan suatu hal. Dia menyadari Jungmin juga bisa melihat Aislinn yang ia duga melalui sebuah kacamata. Namun di balik insiden itu, Yunho rupanya mulai menyadari bahwa Aislinn yang dia lihat selama ini ternyata bisa membantu orang lain dari ancaman berbahaya. Kemudian seorang tak dikenal mengirim pesan kepadanya dan memberitahunya bahwa dia juga bisa melihat dunia seperti yang dilihat oleh Yunho.